Kita tuh udah sering banget bertemu ya di mimpi atau nggak dunia nyata. Oke, sebelum aku mulai teman-teman, aku mau check outfit dulu deh. Kalau dari sebelah kanan kita di sini tuh calon-calon orang-orang sukses semua. Sukses. Kiri juga sukses, tapi kanan lebih sukses. Itu dia. Gak dong. Semuanya sama ya, sukses. Amin. Oke. Teman-teman semuanya, aku mau bertanya dulu nih sebelum aku mulai. Ada yang bisa nebak aku mau nanya apa? Kalian mah makanya punya kodam dong. Oke, jadi pasti pada sekolah SD dong, ya kan? Pada SD dong, ya dong. Ya. Nah, teman-teman, aku tuh mau nanya, waktu kalian teman-teman apa namanya tuh, zaman SD mau SD, SMP, SMA tuh ada nggak sih kayak kemauan, bukan kemauan teman-teman, tapi rasa malas ke sekolah tuh gitu. Tapi menghalalkan segala cara kayak apa aja. Coba aku mau denger contohnya dari sebelah kanan buat 2 orang deh. Siapa ya? Aku. Oke, boleh. Perkenalkan dulu dong, namanya siapa dong? Aku namanya Nuna. Aku pernah pura-pura tidur. Pura-pura tidur? Ya, semua orang juga tidur. Jadi tidur terus. Tidur terus mah, wih nanti bisa tiba-tiba innalillahi kayak gitu takut ntar. Oke, satu orang lagi, boleh. Oke. Aku Cici Hairani Toa. Ya. Aku pernah bohong tentang nenek aku meninggal. Masya Allah. Padahal emang nenek aku udah meninggal duluan. Bohong tapi udah meninggal duluan. Udah meninggal tapi saat itu bukan nenek aku yang meninggal. Supaya libur. Ya gitu. Bukan nenek aku yang meninggal, tapi nenek orang yang meninggal. Oh, kamu jadi pakai nenek orang yang sudah meninggal buat alasan nggak masuk sekolah. Impresif. Setan pun bingung ini. Itu ya. Oke, dari sebelah kiri kita, masya Allah 2 pria imut. Boleh. Coba mau 2 wanita atau mau 2 perempuan, boleh. Coba salah satu. Boleh ngecung. Boleh. Masya Allah dengan kemeja hitam ya. Ya. Siapa namanya? Nama aku Altaf. Altaf. Ya. Kayak nama kakak saya loh, Altaf ya. Jadi apa? Pernah apa? Bagaimana Altaf? Nah, ini bolos sekolah tapi mama ke warnet. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Altaf ya. Parah banget, tapi warnet tuh main apa sih? Coba kenapa kamu tuh bela-belain bolos sekolah cuma buat main warnet? Emang main game apa gitu? Atau nggak di warnet tuh apa? Jangan-jangan? Iya benar. Apa? Ini nonton YouTube. Nonton YouTube. Coba satu lagi boleh? Jadi ceweknya deh, diem aja ini mah. Coba mau siapa? Nggak pernah bolos. Masya Allah. Wah, jadi malu saya ceritanya juga. Saya mulai aja ya teman-teman ya. Jadi kalau aku lihat tuh teman-teman kayak masih biasa lah hitungannya. Kalau aku tuh waktu itu cuman karena pengen pulang tuh harus ada berhubungan sama setan. Tapi bukan meninggal, beda. Nggak kayak pakai nenek orang ya, enggak. Aku tuh waktu itu tuh pura-pura kesurupan. Gila, kebayang gak sih pura-pura kesurupan? Penasaran gak? Penasaran dong ya? Oke, jadi dimulai waktu bangun pagi. Gitu kan bangun pagi gitu ya. Pas sudah bangun pagi, orang kalau bangun pagi itu kayak alhamdulillah gitu kan, masih diberi kehidupan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku begini. Kenapa? Karena waktu zaman aku SD itu karena Sabtu tuh kita belum libur kan, masih pramuka nih. Jadi kayak nanggung nggak sih, mending kayak libur gitu. Udah pakai berbagai cara kayak pura-pura nggak bisa jalan gitu kan. Udah nggak bisa jalan tuh pura-pura, aduh mulus, aku nggak kuat gitu. Udah pakai itu tetap nggak bisa teman-teman, karena track record aku waktu kecil emang kangki bulu parah gitu ya. Jadi kalau pakai bohong-bohong tuh nggak bisa teman-teman. Nah, suatu ketika tuh udah ada kayak anak biasa sekolah. Udah ke sekolah tuh kayak udah sekolah belajar. Nah, pas banget di situ aku lagi pakai jaket. Pas pakai jaket tuh wali kelas bilang, "Itu Kiflan, buka jaketnya, jangan pakai jaket lah di kelas kan." Teman-teman juga pasti ngalamin lah ya. Ya. Nah,
buka tuh nyangkut di sini tuh kayak kok ini nggak bisa. Soalnya kan aku tuh wali kelasnya terkenal tuh galak gitu. Aku tuh sering distrap teman-teman. sering keluar kelas lah gitu. Jadi kayak mau buka ini tuh susah banget. Di situ kayak gimana aku tuh emang dulu tuh emang jujur cengeng, spontan. Aku tuh emang cengeng, mau buka-buka tuh gak bisa. Terus kan masih kayak kalau anak kecil kalau misalnya udah marah, kesel kan pasti nangisnya kayak gitu kan jadi kayak ini gitu kan, kayak kesel gitu kan. Nah, manusia itu lagi pilek, meler gitu kan. Nah, dari situ tuh ngeliat ini kenapa nggak bisa dibuka. Emang kalau di anak kecil mah emang belum kesana otaknya, ada gunting nih, mau aku coba gunting. Padahal kan sebenarnya tuh emang gak bisa, karena kan sliding itu kan dari besi ya kan, atau kalau gunting pasti susah. Susah. Terus kayak udah capek aku gini di meja sih. Tau nggak aku pura-pura tidur ya, gitu. Dari situ deh mulai teman aku BBC. Wah itu lihat si Kiplan ada yang ngelus-ngelus. Itu tuh belum sampai ke aku gitu. Berapa menit kemudian datang lagi. Bilang, Kiplan itu di belakang kamu ada yang ngelus-ngelus. Saha cek katanya ngelus-ngelus. Kan dalam hati teh ngelus-ngelus. Enggak itu mah bohong. Bener. Atau siapa emang kamu bisa lihat setan? Aku teh kan aku polos. Kamu bisa lihat setan? Enggak, itu kata si Agni namanya itu kalau nggak salah waktu itu. Kata Agni ada yang ngelus-ngelus. Aku yain aja deh. Udah, yain aja. Di situ emang masih nangis sih. Cuman nangisnya bukan kayak udah kayak enggak gitu, cuman kayak nangis sesegukan aja gitu ya teman-teman. Nah, dari situ mulailah. Ini tuh si drama dalam hati aku tuh kayak bergejolak banget teman-teman. Kayak wah, ini mah saatnya bersinar ini mah. Saatnya bersinar ini gitu. Walaupun kayak biarinlah di luar pola pikir manusia ya, siang-siang atau bayangin teman-teman. Mulai aja dari situ teh. Mulainya tuh kayak pura-pura lemes dulu gini. Masih gini. Terus pas udah pura-pura lemes bangun lagi. Udah bangun lagi tuh kayak gini teman-teman, kayak ya. Gitu-gitu di kursi tuh gitu-gitu kayak gitu-gitu tuh teman-teman ya. Nah, teman sebangku tuh bilang, "Man, kamu kenapa?" "Enggak." "Enggak apa-apa," kata aku teh. "Enggak apa-apa. Yang bener?" "Iya, enggak apa-apa." Udah enggak apa-apa, diem dulu. Tadi ada meja, enggak ada mejanya, hilang. Terus karena kebetulan tuh emang wali kelas tuh pas udah nyuruh aku buka jaket itu tuh udah cuma ngasih tugas doang kalau nggak salah itu keluar. Jadi di kelas tuh emang tau lah ya, kayak kalau misalnya di kelas tuh nggak ada guru mah ya teman-teman ya, pasti kan orang pasti rusuh-rusuh lah gitu loh, kayak gitu ya. Nah pas lagi rame-rame gitu aku meja kebrok langsung gitu mah, teman-teman tuh kayak damn kayak kenapa tuh gitu kan, bingung. Tapi itu situ masih sambil nangis, ini masih ilaran juga sama di situ kayak biarin aja, yang penting mah itu kesannya kayak caper sama si Jay, perhatian semua ke aku. Terus itu udah gitu tuh kayak lagi sedih gitu tuh orang-orang tuh pada ngeliatin bentar, didatengin lah aku teh, dikerumunin. Masih dikerumunin itu kayak kalau misalnya tragedi di kamar mandi, aku pernah ngalamin di kamar mandi itu kayak ada orang lah habis BAB tuh ngedis, itu ada yang ngambang ke sana, jadi semua ngabring ke sana kan kayak gitu. Nah, kalau aku waktu itu kayak gitu dikerumunin tuh kayak ibaratnya kayak hewan yang langka lah gitu. Cuman nggak ditanya-tanya, cuma dilihatin doang gini, weh. Gitu kayak, minimal teh tanya dong gitu ya. Nah, pada gitu teh, aku denger lah BBC teman aku teh, bilang, tuh lihat si Kiplan meni pucet gitu, keringetan, kayak mayat. Aku di situ mau ketawa tapi jangan dong. Nanti kan ketawa kebongkar atau itu mah bohongan. Ada yang bilang, ini mah sepertinya butuh fulus ini mah. Ada tukang nganjuk, tukang mainan di depan. Sakit hati sih, so tahu cuma. Ya gitu udah aja. Diem teh, temen bilang, kan biasanya kalau orang kesurupan mah suka disuruh coba tulis nama ya. Dikasih lah tuh kertas tuh. Kertas, Kiplan, coba tulis nama kamu siapa. Tulis. Gimana ya tulisnya? Pokoknya nulisnya kayak yang gini loh, kayak orang yang mas gini. Awalnya tuh belum bikin panik teman-teman, awalnya tuh kayak cuman nulis
kaki gajah waktu itu nggak tahu kenapa ya. Cuma kayak kaki gajah gitu. Udah kaki gajah tiba-tiba teman itu ketawa dulu nih sekelas nih. Udah ketawa sekelas langsung ngasih kertas coba lagi sekali lagi. Aku tulis darah itu langsung langsung pada ngibrit itu. Wah teman-teman benar banget. Oh my god, darah. Ada yang lari. Lari gitu ya. Udah pada lari tuh, udah nih kosong nih di kelas nih. Sepi di kelas nih. Aku udah kayak sepertinya berhasil nih. Ada guru nengok. Panik di situ ada guru nengok. Gini lagi. Udah gitu karena udah hampir satu sekolah hampir tahu tuh, ngadu lah temen deket aku tuh Atta, Farel, sama Kaila. Kebetulan mama aku tuh lagi di sekolah waktu itu. Mama Kiplan, itu anakmu kesurupan. Bingung kan, mama aku panik dong. Hah? Gitu bang. Datang. Aku tuh di situ posisi udah di ruang guru. Terus di ruang guru teh masih nangis kan. Mama aku tuh datang. Adek, kamu kenapa? Enggak. Kamu kenapa? Mau pulang. Gitu kan. Mau pulang. Nah, terus tuh aku tuh di situ tuh udah dicipratin air kobokan sama guru. Udah air doa gitu ya. Terus udah itu guru tuh bilang pakai bahasa Sunda tuh, abi mah heran di Sabang masa tara aya kejadian kasurupan yang baru pertama kali jabalik siang poek gitu kan. Dah ceritanya tuh. Emang kebetulan tuh waktu itu tuh jam 10 teman-teman, jadi kayak udah gitu. Aku tuh dramanya emang sedikit gak guna karena emang pulangnya tuh jam 10. Kebetulan aku tuh disuruh pulang jam 10 juga. Jadi kayak udah aja semuanya bubarkan, jadi kayak sia-sia nih drama gue gitu. Terus lagi jalan di angkot mulai lagi duduk biasa. Emang karena aku kan waktu SD tuh satu sekolah sama kakakku tuh nanya di angkotnya, adek apa kata gue gitu kan, kamu bohong ya? Enggak bohong, jujur kamu mah dari kecil juga tukang kibul kamu mah. Dia soalnya aku pernah kepergok ngambil uang 10.000. Terus udah lagi diem, mamaku nih bilang, kalau udah mama aku pasti kayak ekspresi aku tuh kayak gitu loh, tau gak sih? Kayak ini mah udah saatnya ini mah. Untungnya sih biasanya kalau misalnya udah jujur kan kena marah nih saya. Jujur gak akan marah, tapi kan pasti ujungnya kan dimarahin gitu kan. Untungnya sih kalau aku sih enggak gitu. Kamu kenapa bohong kayak gitu? Aku udah pengen pulang, pengen ketemu saudara, kata aku teh. Saudara aja. Gitu teman-teman. Ya, oke. Jadi pesan moralnya aku tuh mau teman-teman tuh jangan banyak berbohong. Betul nggak? Selain dosa bisa menghilangkan kepercayaan. Nah, oke teman-teman ya. Pesan aku mah cuma satu, sekali lagi teman-teman jangan banyak berbohong gitu-gitu ya teman-teman ya, karena lebih baik jujur daripada pahit, daripada bohong tapi manis. Saya Kiflan Yuzab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.